Sahabat Quran, para pemirsa Madani TV dan Iki TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin kesimpulan tentang hakikat taubat adalah dituangkan di dalam halaman 100 dalam buku ini. Jadi taubat itu adalah penyesalan dengan hati. Istighfar, minta ampun dengan lisan. Kemudian meninggalkan perbuatan dosa dengan tubuh. Dan berjanji untuk tidak mengerjakan dosa itu lagi. Itu hakikat taubat. Syaratnya apa? Nah, ini yang dimaksud dalam kajian ini, kalimat yang Allah tunjukkan nampaknya sederhana. Inni tubtu ilaika, ya Allah ya Rabb. Diriku bertaubat kepadamu ya Allah. Kalimatnya pendek, tetapi poin-poin yang Allah tunjukkan, ini loh, kalau usia kamu sudah 40 tahun, 41, 45, 60, 70, 80 tahun, atau lebih dari itu, maka yang kau lakukan, yang keempatnya itu, kamu harus bertobat kepada Allah. Berarti fawaidnya, kesimpulan dari itu adalah dari kalimat itu Allah memberi petunjuk kepada kita agar di dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita menjadikan taubat itu adalah menjadi gaya hidup kita. Syaratnya apa? Kalau kita disebut taubat itu syaratnya apa? Para ulama menjelaskan tentang syarat-syarat diterimanya taubat. Jadi taubat kita akan diterima oleh Allah apabila memenuhi syarat. Yang pertama adalah al-iqla'u. Jadi orang yang berbuat dosa harus berhenti dan berlepas diri dari perbuatan dosa dan maksiat yang selama ini pernah dilakukan. Jadi kalau kita dosa menyekutukan Allah, berarti ketika kita faham, ketika kita tahu bahwa menyembah kepada selain Allah itu adalah dosa besar, kita berupaya untuk meninggalkan. Kita melakukan dosa-dosa besar yang lain. Kemudian ketika kita tahu bahwa itu adalah dosa besar, kita tinggalkan itu. Kita punya komitmen. Komitmen kita itulah yang kemudian menunjukkan bahwa kita ada kemauan kuat. Kemudian an-nadam. Dia harus menyesali perbuatan dosanya tersebut. Jadi orang itu akan diterima taubatnya oleh Allah apabila benar-benar menyesal terhadap dosa dan kesalahan dosa yang pernah dilakukan itu. Sadar itu salah. Sadar itu perbuatan mungkar. Sadar itu perbuatan maksiat. Kemudian al-azmu. Yang ketiga adalah dia harus mempunyai tekad yang bulat untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Jadi ketika ada kemauan, ketika orang itu berupaya berhenti, orang itu menyesal, maka kemudian berupaya berusaha untuk tidak mengulangi dosa yang pernah dilakukan. Kemudian yang keempat, pernyataan bebas dari hak orang yang dirugikan. Kalau ada orang yang dirugikan, kemudian kita minta dibebaskan dari hal yang mengikat kepada diri kita itu. Seperti kalau ada hak orang itu, kita kembalikan haknya kepadanya. Atau kita minta ridhonya, dihalalkan untuk kita kalau ada barang yang kita ambil yang itu bukan hak kita. Apabila perbuatan dosa itu ada hubungannya dengan orang lain, harus ada pernyataan bebas dari hak orang yang dirugikan itu.
Jika yang diragukan itu hartanya, maka hartanya itu harus dikembalikannya. Jika berupa tuduhan jahat, maka ia harus meminta maaf. Dan jika berupa ghibah atau umpatan, maka ia harus bertaubat kepada Allah dan tidak perlu meminta maaf kepada orang yang diumpat itu. Sudah cukup minta maaf kepada Allah ketika kita ngumpat orang itu. Ini dijelaskan di dalam Bahjatun Nadhirin, Syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian yang kelima adalah ikhlas. Dia harus bertaubat dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Ini syaratnya. Maka kemudian di samping syarat-syarat di atas, nah ini ada satu hal lagi yang harus kita penuhkan. Sebelum ruh itu sampai di tenggorokan, artinya sebelum sakaratul maut, ketika itu dilakukan, maka kemudian saat itulah akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sampai tenggorokan, sudah mau lepas gitu, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang seperti itu. Jadi di samping syarat di atas, dianjurkan pula bagi orang yang bertaubat untuk melakukan upaya dan usaha untuk ikhtiar yang maksimal tentunya. Baik, kemudian ini yang penjelasan di dalam surat Al-Imran ini yang sering kita dapatkan dalam kajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Ini adalah konsep dalam Islam agar dosa dan kesalahan seseorang itu diampuni oleh Allah. Caranya dituangkan di dalam surat Al-Imran seperti ini sehingga kita akan memahami dengan baik. Oh, pengakuan yang dilakukan, kemudian minta ampun, kemudian punya komitmen untuk tidak mengulangi lagi, kemudian berupaya berusaha untuk beramal amalan yang soleh, dilakukannya dengan ikhlas karena Allah, maka itulah taubatan nasuha. Ini ada penjelasan kembali tentang untuk mendalami taubatan nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan ikhlas, jujur, benar, sungguh-sungguh dan tidak diiringi lagi dengan perbuatan dosa. Jadi kalau orang itu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, itu ujungnya selain dilakukan dengan ikhlas, dengan jujur, dilakukan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, kemudian diiringi lagi dengan, tidak diiringi lagi dengan perbuatan yang terulang. Itu namanya taubatan nasuha. Subhanallah. Begitu indah Islam memberikan konsep kepada kita. Bagaimana semakin hari kita ini dekat kepada Allah.
Bagaimana semakin hari kita benar-benar memanfaatkan kesempatan umur kita ini kembali kepada Allah dengan hilangnya, lepasnya dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan. Maka ketika istighfar, ketika pemohonan ampun kepada Allah kita lakukan, subhanallah. Ini adalah cara yang Allah ajarkan kepada kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita bertaubat kepada Allah. Ini adalah konsep bagaimana kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang bening, hati yang bersih. Bersih dari dosa, bersih dari kesalahan, bersih dari akibat kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tubu, subhanallah. Kenapa sih yang dipanggil ini orang yang beriman? Karena orang yang beriman itu sudah memiliki tiket untuk masuk surga. Agar benar-benar Allah nanti memasukkan kita ke surganya, kita diperintahkan untuk bertaubat kepadanya. Untuk apa? Karena orang yang masuk surga itu tidak ada orang yang hatinya masih ada kotoran karena sebab dosanya. Orang yang masuk surga itu hatinya harus bersih, bening dari kotoran dosa yang pernah dilakukan. Makanya kemudian ada cara ketika di dunia ini dilakukan dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar, maka Allah akan bersihkan hati orang itu di dunia. Dan ketika sudah masuk di alam barzah dalam keadaan bening dan bersih karena mati dalam keadaan husnul khotimah, kemudian di hari akhir, Allah akan masukkan ke surganya bighairi hisab, tanpa dihisab karena sebab dosanya sudah diampuni oleh Allah. Tapi ada pula orang yang bertobat sebagian, tapi yang lain belum bertaubat kepada Allah. Atau sudah bertobat kepada Allah, sebagian sudah diampuni oleh Allah, tapi sebagian yang lain belum diampuni oleh Allah. Maka kemudian harus mampir dulu, direbus, dibakar, disuling di neraka. Berapa lama? Tergantung. Ketika 50% sudah diampuni oleh Allah, berarti masih 50%. Dibakarnya 50% itu. Kalau 50%-nya itu harus masuk 50 tahun. Berarti 1000 tahun kali 360 kali 50. Subhanallah. Kita tidak akan kuat. Kita sudah diampuni oleh Allah umpama 50% sudah yang tadi. Berarti masih 50%. Yang satu lagi ada yang 95% sudah diampuni oleh Allah. Tapi masih 5%. Kalau 5% itu 5 tahun berarti 360.000 tahun kali 5 harus masuk di neraka karena sisa dosa yang masih ada. Masya Allah. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri kita kalau berpikir tentang ini. Maka kemudian berusaha menjadikan dalam perjalanan hidup ini ketika bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dengan bertaubat secara benar adalah satu hal yang harus kita lakukan. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya, artinya adalah taubat yang sebenarnya dan sepenuh hati akan menghapus keburukan-keburukan yang dilakukan sebelumnya.
mengembalikan keaslian jiwa orang yang bertaubat, serta menghapus keburukan-keburukan yang dilakukannya. Kenapa? Karena memang ada penjelasan Rasulullah bahwa kalau ini mengembalikan keaslian jiwa manusia. Ada penjelasan dari Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya seperti itu, karena memang setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak berdosa, maka kemudian ketika sudah balik ada dosa dan kesalahan yang dilakukan mengotori hatinya. Itu adalah perjalanan kehidupan manusia. Tetapi ketika orang itu sadar, kemudian bertaubat kepada Allah, Allah bersihkan hatinya. Ketika akhir hayatnya, dosa dan kesalahannya sudah diampuni oleh Allah karena bertaubat kepadanya, dan kemudian hatinya dalam keadaan bening dan bersih sebagaimana baru dilahirkan, ketika saat itu diambil oleh Allah, ketika saat itu berakhir kehidupannya dalam keadaan hatinya bening bersih karena sebab taubat yang dilakukan, maka saat itulah husnul khotimah itu didapati oleh orang itu. Artinya ini menunjukkan bahwa beningnya hati, bersihnya hati dalam kehidupan sampai akhir hayat kita itu bisa kita dapatkan apabila kita melakukan upaya, usaha untuk senantiasa bertaubat kepadanya. Kemudian tentang taubatun nusuh, ini Ibnu Katsir juga menjelaskan di sisi pendapat berupa anjuran bagi orang yang telah mencapai umur 40 tahun agar memperbarui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang sudah mencapai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita harus bersemangat. Bersemangat untuk mengadu kepada Allah, untuk senantiasa minta ampun kepada Allah atas kekhilafan dan kesalahan yang kita lakukan.